door prize. Ada door prize. Door prize dari Govinda. Nanti ada yang bisa dibawa pulang ke rumah. Hari ini teman-teman pakai baju training yang kan dicuci nanti. Dicuci. Sudah ada shopping, sudah ada gaya. Nanti tolong sekali lagi makanan masih banyak. Ada yang dinikmati di sini, ada yang nanti bisa dibawa pulang. Masih banyak. Tolong jangan sampai ada yang kelewatan. Ya, tolong. Ya. Ada yang lagi, Pak. Kalau perlu sekali lagi jaga kolesterol. Walaupun hari ini harus makan unggul. Lumayan, guys. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian berkenan menikmati hari ini kita bergembira ria. Hari ini bergembira ria. Sebetulnya saya pengen poco-poco dulu ya. Iya, mana ini pelatihnya Bu? Poco-poco itu. Ya udah Pak Polo udah. Oke. Berapa? Oh ya udah. Yuk kata beli. Udah nanti ada barangkali ada yang bisa. Padahal ada. Bu Indra pengen ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan Ibu ya. Bapak Ibu semuanya menghadiri. Napa? Hipertensi lalu? Kurang uang? Waduh. Hipertensi, diabetes mellitus ya. Oke. Nah, hari ini kebetulan sekali kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dari seksi P2 yaitu sedang melakukan kampanye cerdik dan patuh kepada kelompok lansia Paguyuban Purna Bakti Pemkab Brebes tahun 2024. Setelah ibu semua beristirahat, ibu bapak dipersilakan melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Ya. Terakhir kapan ibu bapak melakukan pemeriksaan kesehatan? Terakhir kali kapan? Oh sudah lama. Biasanya di Prodia atau Oke, hari ini akan ada pemeriksaan gratis ya Bapak Ibu semua. Nah, pemeriksaan dalam promosi kesehatan untuk perilaku, jadi ibu bapak harus diketahui juga bahwasanya kita mempunyai slogan namanya cerdik ibu-ibu. Diingat-ingat ya, barangkali ini nanti keluar dalam pertanyaan untuk mendapatkan door prize ya. Jadi cerdik adalah C-nya itu cek kesehatan secara rutin ya, cek kesehatan secara rutin baik hipertensi, baik gulanya tinggi. Nah, disinilah kita harus melakukan kegiatan lagi atau mempunyai yang namanya slogan lagi. Slogannya adalah patuh Bapak Ibu. Patuh pemeriksaan cek kesehatan gula darah dan lain-lain. Apoteksa ditang, berarti Bapak Ibu semuanya obat yang tepat dan teratur. Begitu Bapak Ibu dinyatakan terkena penyakit tidak menular, melakukan aktivitas fisik atau olahraga tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan. Kalau sudah sepuh olahraganya apa biasanya Bu? Bukan angkat barbel ya? Oh bukan, jalan kaki, muter rumah, komplek. Boleh, habis itu pulangnya mampir pasar. Oh iya. Lalu apa lagi? Jalan-jalan di mall, iya ngabisin uang Bu ya. Allah. Oh iya. Iya tanggal 6. Pulang-pulang bawa terus melakukan apa? Semuanya Pak, agar perut, tensi, komplit ya. Satunya dilepas ya Pak. Saat kita akan ada penyuluhan kesehatan oleh Pak Dr. Aji. Ya, biasanya ibu-ibu ketemu Pak Aji di mana? Di rumah sakit.
ya. Yang mau cek silakan. Nanti habis cek makan. Habis makan juga lebih lapar lagi nggak apa-apa. Gimana caranya? Masih ada lagi nanti. Oh, apa? Lupa semua kalau sekarang lupa semua. Lagi udah. Ibu-ibu jangan takut hari ini ya. Karena banyak sekali dapat sumbangan dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari ini sekarang bisa Pak, bisa Pak. Tentu saja untuk Bapak Ibu semua yang lebih pada hari ini gitu ya. Waduh, saya habis ketemu Ibu A, Ibu B, Cici gitu ya. Jadi cerita. Baik, monggo yang mau antri dipersilakan antri untuk pemeriksaan kesehatan. Sambil kita menunggu hari ini Bu Kadis akan tahu dan Pak Aji juga akan kita kolesterol. Bapak Ibu ya, kolesterolnya biasanya tinggi, siap-siap murni ya. Siapa tahu loh, ternyata dengan bersilaturahmi seperti ini ternyata gula darahnya rendah, kata kolesterolnya normal gitu. Yes. Di sini. Biarin dua. Jadi ibu-ibu semua melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu ya. Gula darah sewaktu. Sekarang nggak digital kan, Mbak? Harusnya nyiapin digital biar datanya nggak hilang. Biar jadi satu. Pinjam sama tuan rumah aja, Mbak. Itu apa? Iya. Gini aja Bapak Ibu, kita duduk di sini. Ya biar tahu Jadi penyakitnya gini, apa. Beneran gratis kursi bisa bayar. duduk, Kalau ke geser gimana? Nah, kalau geser nanti kan bisa maju ke depan terus gitu ya. Ada Bu. timbangnya melas pakai keluarga ada enggak? Keluarga ada apa? Ada darah tinggi. Ini pengen betaka malah dia semua. Mana yang tadi? Mau Oktober 60. Mau pendaftaran di sana Ibu gitu. Mobil putih warna putih. Oh, dari Royal. Warna 9.
Ibu, ada riwayat gula itu, cing manis? Enggak. Ini gulanya tinggi. Oh, 200 berapa? Udah sarapan? Belum. Berapa bensin? Saya tuh. Oh, ada sih ya. Dari mana? Tua kata kalau 130, 80. Ibu punya riwayatnya. Sama kan di sini sama saja. Kalau di mana Mbak suami saya? Di Korono. Di Korono pendaftaran nanti. Ada riwayatnya di daerah tidak mau tambah mie semua ya, tidak semua ya Pak. Kolesterol tinggi sih Pak. Merokok kan orang makan lagi. Potret harusnya ya pasti periksa. Kenapa pakai kaki aja ya? Ya kaki aja. Saya ada nilai. Ini Bu, banyak ngomong kayak gue itu pada masih apa sama masnya slow motion mama Yang pertama. Pak Biarto yang pertama. Iya. Enggak, Pak Biarto. Siapa ke? Pak Biarto. Pak Biarto yang pertama. Door prize. Sini Pak, yang paling sepuh Pak. Bapak Sucipto. Bapak Sucipto. Pensiunan di Kendra. Umur Bapak Sucipto paling sepuh, tetapi semangatnya masih luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Pak Sucipto.
mau joget silakan. Masih ada door prize. Ayo, yang mau joget silakan, ini door prize mau dibagi. Olahraganya Ya. ini 2 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan mengikuti penjelasan kesehatan, terutama kaitannya dengan permasalahan kesehatan pada lansia oleh beliau Bapak Dr. Untuk acara ini sepenuhnya harus diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Monggo ya. Wabarakatuh. Kurang semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya ibu bapak sebelum kita mulai akan saya bacakan pantun. Jangan lupa kami ucapkan selamat datang. Terima kasih telah berkenan hadir. Tepuk tangannya. Baik, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Trislistiawati, SKMMK, kepada yang terhormat Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Dr. Ignatius Adi Pujo Astowo beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Susilo Setiaji SPPD, dokter penyakit dalam rumah sakit umum daerah Kabupaten Brebes. Yang terhormat Ketua Paguyuban Purna Bakti Pemkab Brebes beserta anggota yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan tentunya pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam acara kampanye cerdik dan patuh pada kelompok lansia Paguyuban Purna Bakti Pemkab Brebes tahun 2024. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya adalah pembukaan acara oleh beliau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Trislistiawati, SKMMK. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kita hormati bersama senior-senior kita,
terutama ini yang tergabung dalam Paguyuban Purna Bakti Kabupaten Brebes yang diketuai oleh Pak Tri, ya, Pak Tri Haryono, dan ini juga Pak Triyono, mohon maaf, ingatnya Pak Tri terus ternyata panjangnya, gitu. Mohon maaf Pak Tri. Kemudian juga rawuh senior kita Bapak Bambang Muryantono, dan tentunya Bapak Ibu sekalian seluruh anggota Paguyuban Purna Bakti Kabupaten Brebes yang luar biasa. Terima kasih juga Pak Dr. Aji, spesialis penyakit dalam, yang juga sudah bisa hadir di tengah-tengah kita untuk nanti bisa memberikan materi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Paguyuban Purna Bakti Kabupaten Brebes yang luar biasa, yang ternyata ini rutin ya melakukan silaturahmi, dan hari ini alhamdulillah bisa diisi juga dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan juga nanti ada materi sosialisasi yang disampaikan oleh Dr. Aji. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kegiatan yang insya Allah bisa sekaligus mempererat silaturahmi dengan semua anggota Paguyuban bisa terus berjalan, dan tentunya menambah semangat, menambah sehat kita semua, meskipun dikemas dalam acara yang sederhana, tapi ini setidaknya bisa memotivasi kita untuk bisa hadir bersilaturahmi. Dan insya Allah kalau memang nanti ada kegiatan serupa ini, tadi juga ada harapan setidaknya rutin setengah tahun atau 6 bulan sekali kita bisa ikut hadir untuk bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan, karena ini juga simbiosis mutualisme juga ya Bapak Ibu sekalian, bagi kami juga sekaligus untuk meningkatkan capaian pelayanan standar pelayanan minimal. Karena untuk screening hipertensi, screening diabetes, dan juga hipertensi, diabetes, dan juga ya kolesterol juga, ini kita capaiannya juga masih perlu ditingkatkan, sehingga dengan adanya posbindu seperti ini, ada kegiatan silaturahmi Paguyuban, ini kita bisa hadir, sekaligus juga nanti capaian dari standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang salah satunya tadi pemeriksaan screening tadi bisa juga ditingkatkan, jadi saling menguntungkan. Dan tentunya ini Bapak Ibu sekalian tambah semangat ya, bisa rawuh dalam kegiatan rutin yang diadakan oleh Paguyuban Purna Bakti. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf barangkali dalam kami memberikan pelayanan banyak sekali yang masih kurang. Kami juga mohon masukan saran agar ini juga bisa terus berkelanjutan, tentunya menjadikan Kabupaten Brebes yang lebih sehat. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh beliau Dr. Susilo Setiaji SPPD. Iya. Beliau akan menyampaikan pemaparan atau materi tentang permasalahan kesehatan pada lansia. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktunya yang diberikan. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas, kemudian sesepuh-sesepuh dari Paguyuban Purna Bakti Kabupaten Brebes, terima kasih waktunya. Sebenarnya juga saya di sini memberikan materi, agak malu juga bapak-bapak, ibu-ibu. Saya khawatirnya satu, dikatakan, loh, kok kamu nyampaikan masalah lansia, padahal kan belum lansia, sok tahu aja kamu. Di sini ada yang bukan lansia enggak? Jadi lansia semua ya, aduh masya Allah. Oke. Jadi pada kesempatan
siang kali ini kita sedikit bukan next sedikit cerita masalah lansia, bermasalah kesehatannya. Jadi lansia itu adalah suatu proses alami, ya, proses alami yang bersifat irreversible. Senang istri orang, takut saya. Jadi adalah suatu proses alami yang tidak bisa dicegah. Oh ya, irreversible yang tidak bisa kembali. Kemudian dari proses alami yang ada di sini, ada yang menyertai, yaitu adalah penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial. Jadi tidak hanya sekedar menjadi tua, tetapi ada masalah-masalah yang menyertai yang ada di situ. Misalnya penurunan kondisi fisik, kondisi psikis, dan kondisi sosialnya juga. Menurut WHO, lanjut usia di sini dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu usia pertengahan atau middle age di antara usia 45 sampai 59. Kemudian lanjut usia umur 60 sampai 74. Kemudian lanjut usia tua antara umur 75 sampai 90 dan yang very old di atas 90 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia yang berbunyi sebagai berikut. Lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Ada nggak di sini yang umurnya di bawah 60? Sesepuh semua ya, bukan senior ya. Dapat door prize itu bonus langka. Slide. Untuk mempelajari ilmu lansia di sini ada dua ilmu, di sini ada gerontologi dan geriatri. Jadi di sini gerontologi adalah pendekatan geriatri. Nah, ciri-cirinya di sini ada geriatri adalah yang pertama di sini adalah menurunnya cadangan faali atau menurunkan sifat fisiologis. Jadi seperti ini. Untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kira-kira ada yang masih sering aktivitas fisik nggak? Masih? Contohnya naik sepeda, jalan, atau naik tangga. Kira-kira dibandingkan ketika masih muda, ada penurunan nggak? Ada. Misalnya naik tangga sedikit sudah, naik sepeda, aduh yang tadinya kuat 10 kilo, lah nggak kuat. Penurunan kapasitas faal. Oh, kurang dekat. Kemudian yang kedua, di sini jumlah penyakit. Ada nggak di sini yang tidak punya penyakit atau keluhan sama sekali? Kalau nggak ada, dapat door prize. Minimal kanker, kantong kering. Jadi pada usia-usia sepuh, lanjut, biasanya paling enggak punya beberapa penyakit. Kalau nggak hipertensi, reumatik, lambung, nyuwun sewu beser, nyuwun sewu ompong. Seperti itu. Biasanya penyakitnya nggak cuma satu, beberapa ada di situ. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah penurunan kemampuan aktivitas hidup sehari-hari. Kemudian malnutrisi. Nah, ini dia malnutrisi. Ada perbedaan ketika usia lanjut dengan usia muda. Kira-kira pada usia tua, kalau mau dahar, rasanya enak nggak? Kenapa nggak enak? Takut sama istri? Enggak. Takut sama dokter? Mungkin salah satunya adalah karena penurunan rasa, penurunan pengecapan, sehingga dia makan lebih selektif. Kadang-kadang pada orang usia lanjut, daharnya paling nggak cuma
minum teh dengan roti paling dicelap-celup. Beda sama dulu ketika muda, semuanya dimakan, apa aja enak. Ini beda. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah psikologis dan sosial. Mungkin pada usia lanjut kan ada merasa, wah aku merasa terbuang, aku kena penyakit sendi. Kira-kira pada usia sepuh yang seseorang yang merasa penyakit sendi, kira-kira sendi apa yang paling sakit? Salah, sendirian. Slide. Jadi sini adalah aspek-aspek geriatri yang dipelajari sini adalah yang pertama adalah preventif atau pencegahan, promotif di situ untuk meningkatkan, kuratif. Kalau misalnya ada penyakit di sini bisa kita berikan pengobatan, dan ada aspek selanjutnya adalah rehabilitatif. Nah, ini adalah masalah-masalah yang terjadi pada geriatri usia lanjut. Yaitu adalah proses tua adalah di sana masalah fisik, mental, sosial. Kemudian produktivitas menurun, kemudian kebutuhan pelayanan kesehatan di sini meningkat. Kira-kira setelah dengan tambahnya usia, lebih sering periksa ke dokter atau layanan kesehatan apa lebih jarang? Lebih sering. Karena waduh, awakku loro kabeh. Waduh, gak iso tidur. Waduh, apa namanya? Kencingnya beser, batuk, sesek, tensi tinggi. Wah, itu banyak, sering. Jadi di sini adalah kebutuhan pelayanan kesehatan di sini meningkat. Terutama di sini adalah penyakit-penyakit yang bersifat degeneratif atau penyakitnya bersifat apalah, kalau dalam bahasa umumnya adalah penyakit sifatnya keausan. Contohnya apa, Bu, yang sifat degeneratif? Yang sering di ibu-ibu, rematik. Ada nggak di sini yang menyun sewu piantunya agak gemuk, lututnya nggak sakit? Mesti sakit semua lututnya itu. Kalau itu dapat door prize lagi itu, Ibu. Kemudian selanjutnya adalah tatanan masyarakat individual. Di sini kadang-kadang masyarakat lansia kurang mendapatkan perhatian dan tersisih di keluarga. Di sini kadang-kadang kalau nyuwun sewu ya, di sini kalau di negara-negara Jepang kadang-kadang banyak angka bunuh diri sering terjadi pada usia-usia sepuh. Oke. Nah, ini adalah 14 masalah. 14 masalah kesehatan pada lansia. Yang pertama di sini adalah immobility, atau kalau dalam bahasa awamnya kurang bergerak. Di sini meliputi gangguan fisik, jiwa, faktor lingkungan, sehingga di sini lansia kurang bergerak. Biasanya di sini disebabkan oleh gangguan tulang, sendi otot, gangguan saraf, dan penyakit jantung. Jadi yang pertama di sini adalah gangguan tulang, contohnya rematik. Kalau orang udah kena rematik, kira-kira kalau mau aktivitas enak nggak? Sakit. Mau jalannya sakit, mau kemana-mana sakit, mau kumpulan juga sakit. Kemudian gangguan sendi sama otot, kalau udah pegel, mau aktivitas enak nggak? Nggak enak. Kemudian gangguan saraf, di sini contohnya ada penyakit stroke sampai penyakit jantung. Kemudian yang kedua adalah instability atau tidak stabil, mudah jatuh. Di sini ada dua faktor. Disebut yang pertama adalah faktor intrinsik yang berkaitan dengan tubuh. Lansia cenderung tidak stabil. Tidak stabil yang paling berbahaya kalau misalnya terjadi jatuh, terutama nyuwun sewu di kamar mandi. Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu semua berada di rumah sakit? Kalau di rumah sakit, di situ yang saya lansia, biasanya di pinggir itu ada pegangan. Itu untuk mengantisipasi supaya ketika terjadi itu tidak langsung masih bisa pegangan. Kemudian faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ada faktor yang dari luar tidak stabilan. Misalnya
ketika seseorang lansia mendapatkan obat-obatan yang menyebabkan misalnya gangguan kesadaran, contohnya obat tidur, kemudian obat yang jantung, ini juga bisa menyebabkan faktor ekstrinsik. Kemudian akibat akibat yang akan timbul rasa sakit, contohnya misalnya ada cedera, patah tulang yang bergerak. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan psikologik yang mengakibatkan rasanya rendahnya harga diri dan perasaan takut yang akan terjadi. Kemudian selanjutnya permasalahan ketiga, inkontinensi atau nyuwun saya dalam bahasa kitanya beser. Wah, ini yang kadang-kadang agak bikin repot ini, terutama kalau yang biasanya seringnya terjadi pada ibu-ibu. Kita nggak usah tanya siapa yang beser ya, jangan malu ah. Ini disebabkan akibat penurunan fungsi dari otot-otot dari kandung kencing. Biasanya sering pada sepuh, tapi ini semuanya bisa diatasi. Yang pertama mungkin dengan latihan, kemudian kita ada dokter urologi ya Bapak ya. Waduh, kalau aku banyak minum nanti beser. Akhirnya lansia cenderung membatasi minum, itu berbahaya, akan menyebabkan kurangnya cairan di dalam tubuh. Oke, yang selanjutnya adalah masalah keempat adalah intellectual impairment atau gangguan masalah intelektual. Seiring dengan usia, kira-kira pada yang lanjut usia, tambah inget apa tambah lupa? Lupa-lupa inget atau ingat-ingat lupa? Oh, wah bagus itu lupa karut. Jadi di sini adalah merupakan kumpulan gejala klinik yang meliputi gangguan fungsi intelektual sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita taruh kunci, tadi taruh situ, tahu-tahu dicari-cari, nggak ada, akhirnya marah-marah. Kemudian kedua, taruh kacamata, lupa taruh mana, ternyata sudah masih dipakai. Kemudian yang selanjutnya adalah infeksi. Wah, ini yang paling bikin pusing petugas kesehatan, dokter maupun siapa dengan infeksi di usia lanjut. Contohnya infeksi yang sering di usia lanjut apa kira-kira? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada dua yang sering menyebabkan infeksi di usia lanjut. Yang pertama, infeksi saluran napas. Batuk-batuk. Kemudian kedua, infeksi saluran kencing. Pada orang lanjut usia, infeksi itu nggak jelas. Yang sering datang ke rumah sakit dengan kasus infeksi adalah pasien kadang-kadang udah sepuh, nggak kerso dahar. Nah, nggak mau makan pada orang usia lanjut, itu suatu proses yang berbahaya. Oh ini, Bapak juga rumah sakit, kok nggak kerso dahar ya? Biasa dibaca, oh ada infeksi paru-parunya. Biasanya kalau ibu-ibu nggak kerso dahar itu pada usia lanjut, oh ada infeksi saluran kencing. Ini nggak kelihatan. Tahu-tahu diperiksa kok leukositnya tinggi, gejala-gejala laboratoriumnya berubah semua, seperti itu. Jadi ini masalah kesehatan penting pada kan di sini gejalanya tidak khas, bahkan nggak seperti ketika kita masih gangguan pendengaran. Semakin sepuh, pendengaran akan berkurang. Berbeda kalau misalnya mendengarkan bisik-bisik tetangga itu. Kemudian rasa pun yang ada pada daharan pun akan berkurang semua. Pada usia lanjut kadang-kadang dahar apa-apa rasanya kok biasa wae yo. Gak seperti ketika masih muda, wah semuanya enak. Kemudian yang selanjutnya adalah infection atau hambatan. Di sini yang sering adalah konstipasi atau sulit buang air besar. Di sini biasanya akibat dari kurangnya gerakan, makanannya kurang mengandung serat dan kurang minum. Kemudian yang selanjutnya adalah isolasi depresi. Sekarang saya mau cerita. Kira-kira di masyarakat, kalau orang semakin sepuh, kira-kira sosialisasinya
bertambah banyak atau bertambah sedikit? Kenapa kira-kira? Beliau menarik diri. Kadang-kadang yang tadinya hebat menjadi kurang hebat. Kalau tidak hebat, dan jangan. Akhirnya dia merasa, lah, aku kok wis ora ono gunane. Seperti itu. Akhirnya dia murung diri. Dia jarang sosialisasi. Berbeda ketika masih muda, masih punya power apa-apa. Wah, kancane akeh nemen. Ini enggak. Dan di sini adalah, dan juga bertambahnya penyakit berpotensi mandiri sosial. Ini yang paling berbahaya. Kadang-kadang tanda-tandanya pada orang yang kena depresi, lansia itu cenderung menyendiri. Itu yang paling berbahaya. Kalau yang di Jepang, kasus-kasus lansia yang menyendiri banyak banget. Kadang-kadang kalau yang nggak punya keyakinan, iman apa, sampai bunuh diri, Bapak. Di Jepang, bahkan mereka nyuwun sewu, di Jepang itu ada namanya hutan bunuh diri atau hutan benklamid. Obatnya besar atau kecil? Kecil. Suruh minumnya berapa kali? Sekali. Pada kasus-kasus tertentu, kali penggunaan insulin, itu kadang-kadang kita kan muter sendiri. Kadang-kadang kelebihan. Ketika disuntikan, kok terlalu banyak. Akhirnya hipo. Ada nggak yang pernah hipoglikemi? Kurang kadar gula darah. Lemes, drodok, kademen, dingin. Itu seperti itu. Kemudian ada juga yang kesalahan karena misalnya pada orang sepuh kadang-kadang diabetes mellitus, di situ tidak murni 100% menggunakan obat. Mungkin ada beberapa orang, wah ini harus diobatin nih, dikasih obat akhirnya drodok, kadar gula darahnya hipo. Kemudian di sini pada itu genesis sering juga pada lansia yang punya riwayat penyakit, di sini membutuhkan obat pada waktu lama. Saya pernah dapat kasus iatrogenesis ini karena cucu. Jadi pasien, jadi orang tersebut maunya kebiasaan sebelum tidur selalu minum botol air mineral, air di dalam botol air mineral. Tetapi karena nyuwun sewu pada orang usia lanjut itu kesalahan, ya namanya bukan kesalahan tapi menurunnya penglihatan ya. Tiba-tiba cucunya bawa air aki, Pak, dimasukkan di dalam. Dan yang selanjutnya adalah insomnia, gangguan tidur. Saya rasa yakin, insya Allah di sini banyak yang kadang-kadang ngeluh, wah aku gak iso tidur. Ada nggak yang tidurnya enak? Nggak ada. Pasti susah tidurnya. Hah? Oh, kalau tanggal itu berhubungan dengan kepala itu. Jadi sering dilaporkan pada lansia. Kadang-kadang ada sulit dalam memasuki proses tidur. Kemudian tidurnya tidak nyenyak, mudah terbangun. Tidur dengan banyak mimpi. Beda lagi nanti kalau ada acara sepak bola itu. Wah. Kemudian terbangun dini hari. Ini akibatnya apa? Kalau misalnya terjadi gangguan tidur. Mohon izin Bapak Indra, Mbak Mita, mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung Pak Dokter bertanya. Oh, ji. Untuk penderita asam urat, itu tantangannya apa saja, Dok? Kadang masyarakat itu mau makan ini takut dari protein nabati, hewani, ataupun itu buah-buahan. Apa tantangan yang tidak boleh dimakan atau dihindari, Dok? Terima kasih. Langsung apa? Langsung dijawab apa? Berikut. Biar nanti beliau. Siap. Bahwa puasa itu adalah sumu tasihu. Berpuasalah untuk kesehatan. Artinya kalau kita berpuasa itu adalah akan menyebabkan sehat. Mohon kiranya kaifiat atau cara berpuasanya orang-orang lansia
apakah seperti puasa-puasa sunnah yang lain atau bagaimana kiat-kiat supaya dalam hal ini tepat sesuai dengan saran dari medis kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tidak Yati dari BDN Wetan RW 7. Pak RW. Sebelum kami bertanya kepada Pak Dokter, selamat pagi Bapak Indra dan Pak Indra. Semoga saya nanti jadi wakil. Ini pertanyaan saya ketika untuk ibu saya. Kebetulan saya kemarin pulang ke Jogja. Ibu saya itu umur 104 tahun. Allah. Alhamdulillah itu alhamdulillah sehat, cuma satu, yaitu telinga. 6 bulan yang lalu saya jenguk, masih bisa komunikasi, masih jarak 10 meter masih bisa. Tapi kemarin itu sudah harus ditanggal di telinga. Dan aku kis budek kemenangan ya, bilang gitu. Nah, dengan pertanyaan saya, apakah seusia itu masih bisa diatasi telinga yang seperti itu? Kalau masih bisa, usaha apa yang harus dilakukan? Boleh saya atau mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ini terkasnya Bapak. Kita mungkin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan untuk kembali. Nanti pertanyaannya akan dijawab. Bikin kita takut. Asam urat. Kalau sekedar kita tanya, sebenarnya asam urat itu apa sih? Ada yang tahu nggak asam urat? Kok ada bilang, oh asam sing asalnya dari urat. Terus pantangannya nggak boleh makan asam bakso urat. Waduh, tidak seperti itu. Jadi yang dinamakan asam urat itu hasil metabolisme dari zat yang bernama purin. Jadi bukan cuma itu. Kalau purin, pantai Bapak ini. Jadi kalau purin itu banyak di makanan-makanan yang terutama bersifat fermentasi. Contohnya keju, tempe, kemudian tape. Terus kemudian makanan yang bersifat isinya tipe-tipe seafood, kayak misalnya makanan laut, udang, kepiting, apalagi ya. Contoh yang enak apalagi Bu? Cumi. Nah itu. Nah kapan sih kita asam uratnya tinggi? Allah ciptakan kita hebat sekali Bu. Kepada kondisi normal, asam urat mau makan banyaknya berapapun nggak masalah. Soalnya ginjal bisa membersihkan. Ada beberapa kondisi tertentu orang dengan kadar asam urat tinggi, contohnya pada penderita penyakit dengan gangguan ginjal. Jadi gangguan ginjal nggak sembarangan, misal, wih, boyok sakit ginjal, bukan. Yang maksud ginjal adalah gagal ginjal atau penurunan fungsi ginjal. Nggak jadi cuma boyok sakit, ginjalku itu, bukan. Terus kedua, pasien-pasien dengan menderita suatu tumor atau kanker. Bukan kantong kering, ini tanggal berapa sih ya? Oh, baru 17, pertengahan ya, bentar lagi. Terus pasien-pasien, ya biasanya dua itu gagal ginjal sama perawat dengan kanker. Disentuh aja udah sakit, apalagi mukul ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu nggak usah takut. Selama ibu nggak punya penyakit ginjal, kanker, nggak ada tuh ibu-ibu asam urat. Kadang-kadang ada yang nakal, Bu, cek asam urat ya. Nah, asam urat pun ngambilnya khas, bukan dari di sini. Jari, bukan. Ini kalau yang jari biasanya untuk screening atau tes cepat. Yang efektif adalah lewat pembuluh darah vena, bukan lewat kapiler. Demikian. Jadi nggak usah khawatir. Udah deg-degan ya Bu. Soalnya kemarin habis darah apa sih?
Oke, pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan puasa. Saumu tasihu, ya, berpuasa kamu maka sehat, ya. Jadi puasa pada lansia di dalam keyakinan agama Islam dikatakan pada kondisi yang sepuh dikhawatirkan nggak kuat dapat keringanan untuk tidak puasa, dapat keringanan juga untuk membayar fidyah. Puasa yang dianjurkan adalah puasa yang sesuai dengan tuntunan. Kan ada kadang-kadang ada namanya puasa ngedur 24 jam, ngebleng, pati geni, ngerowot. Sebaiknya jangan. Puasa yang kalau sekira kuat, puasa yang sesuai anjuran adalah dari terbit fajar syidik sampai terbenam matahari. Itu sudah diukur pada kondisi sehat, insya Allah kuat. Tetapi yang jadi masalah yaitu ketika sudah ada penyakit sebelumnya ditambah lagi sepuh. Contohnya penyakit sebelumnya apa? Diabetes. Kadang-kadang buka puasanya nyuwun sewu, sering balas dendam. Tapi kalau piantun sepuh kayaknya enggak deh. Terus yang kedua, pasien yang piantun sepuh yang nggak kerso dahar atau dengan infeksi. Beliau sudah nggak kerso dahar, kondisi cairannya berkurang. Ketika puasa, kondisinya tambah kurang. Sebaiknya kalau sakit, tidak usah berpuasa. Kalau sepuh, dapat keringanan untuk bayar fidyah. Pada prinsipnya, ketika sepuasa itu masih sesuai dengan yang ada di dalam syariat, tidak masalah. Dan catatannya sehat. Untuk puluh tahun kayaknya tidak. Yang penting beliau merasa sanggup, insya Allah. Kondisi fisik. Kecuali kalau puasa yang aneh, misalnya puasa ngedur, ngerowot, apa, pati geni, apa. Oke, insya Allah yang ketiga, tadi kondisi telinga. Pada usia tertentu, sistem pendengaran atau telinga mengalami fungsi penurunan. Jadi telinga itu ada dua fungsi. Yang pertama fungsi hantaran. Yang pertama ketika gelombang suara diterima oleh gendang telinga. Kemudian diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran. Kalau dalam bahasa kita ada namanya tulang sanggurdi, tulang kecil-kecil apa itu, ada 3 sampai ke rumah siput. Pada usia tua, kadang-kadang persendian atau artikulasi di tulang-tulang pendengaran tersebut sudah mulai kaku. Sehingga kapasitas hantaran suaranya berkurang. Kemudian yang selanjutnya adalah pengurangan fungsi dari sistem saraf di telinga. Itu berkurang. Sehingga kadang-kadang ketika kita matur pada piantun sepuh, kadang-kadang dia jawabnya keras. Apa? Nggak dengar. Nah itu seperti itu.